tidak ada memberi suasana baru ya. Masih ada nggak sih Pak lahan yang kosong? Di sini ada kawasan strategis dikelola oleh pihak Bulog atau ada pihak lain yang ngebantuin. Tiara, Davi, akhirnya nyampe juga. Iya, aku nih jauh-jauh dari Jakarta. Aku Waduh. bela-belain nih karena aku itu penasaran banget. Kemarin aku lihat di berita Davi, itu tuh ada kabarnya ada ya launching kemarin. Ayo, launching apaan tuh? kawasan. Ayo, apa namanya? Apa sih kemarin? Kalau nggak salah ini apa sih namanya ini? Pinang Center. Pinang Center, bener Bener. banget. Nah, itu menarik banget sih menurut aku. Menarik karena di sini semua full tenan muda. Oke. Apapun ada. Jadi aku bisa tanya-tanya ke siapa nih tentang ini karena aku tertarik banget mau tadi bikin kulineran di kalau sini. aku lihat sih di sana ada Pak Isan tuh sama Pak Arif tuh. Oh iya, langsung aja kali ya Davi Boleh ya. sambil kita keliling-keliling Boleh tempatnya ya. banget, ayo. Oke. Sebelumnya sebelum di Aceh di mana Pak? Oh, saya pindah-pindah Mas. Awalnya saya masuknya di Bulog Aceh sini, terus saya pindah ke Sumatera Selatan. Kemudian tahun 2016 saya ditarik ke kantor pusat. Kemudian pindah lagi ke Semarang. Tarik lagi ke kantor pusat. Kemudian terakhir saya tuh di pabrik gula. Nah, baru ke sini nih. Anjing dulu ya, Pak. Silakan. Nah. Maaf ya Pak, ganggu ya Pak. Enggak apa-apa, santai. Iya Pak, ini Tiara nih, teman Oh. saya dari Jakarta nih. Wah, jauh banget. Iya, Pak. Benar Pak. Aduh, Nah dia iya, nih iya. katanya penasaran banget nih Pak sama yang namanya Pinang Center. Oh, gitu. Ya. Jadi dia nih mau banyak sekali pertanyaan ini untuk Bapak nih. Iya, memang Pinang Center ini lagi viral-viralnya nih. Iya. Banyak dikunjungi anak-anak muda khususnya nih. Kaum mahasiswa, kaum milenial itu. Banyak itu ya. Gimana Mas apa yang? Atau lebih santainya kita sambil ngopi-ngopi aja ya? Boleh. Mbak, pesen Mbak. Mau minum apa nih Mbak? Apa ya Pak yang khas Aceh itu Pak? Kopi apa ya? Kalau di sini kopinya gitu ya, kopinya iya. Kopi yang khas Aceh Kak? Apa ya? Oke, kita ada espresso, ada kopi salmon. Oh boleh. Pokoknya yang khas Khas Aceh. Aceh kopinya pokoknya. Iya. Siap. Saya Dua ya sanger ya, berarti saya ya? sanger. Oh, Bapak sanger. Iya. Ya, Oke, makasih. kasih. Nah, saya mau tanya-tanya berarti boleh banget kan Pak ini Oh, Pak? boleh banget. Ini sekaligus saya promosi kan gitu kan, bener ya banget, promosi cocok. untuk warga Aceh pada umumnya dan warga Kampung Pinang khususnya ini ya, bahwa di sini ada kawasan strategis yang bisa disewa-sewakan kepada investor Oke. untuk warga sini, warga Aceh sekitarnya. Cocok banget. Iya. Tapi sebelum kita mulai, kita boleh perkenalan dulu nggak Pak? Boleh banget tentunya. Halo Besti Bulog, perkenalkan saya Tiara dan Davi. nah di sesi kita kali ini kita akan berbincang banyak banget bersama dengan Pak Ihsan selaku pemimpin wilayah Perum Bulog kantor wilayah Aceh Oke. dan juga Pak Arif selaku pemilik Bungong Cafe. Nah dengar-dengar Pak Ihsan, Pak Arif ini tuh adalah the legendnya sini ya, alias yang pertama kali Bener menyewa banget tempat Mbak. di Pinang Center Iya, bener ini. banget. Jadi dulunya kawasan ini adalah kawasan rawa yang tidak dimanfaatkan. Kemudian pada tahun 2015 muncullah Pak Arif ini sebagai investor pertama di Pinang Center ini. Mungkin lebih jelasnya Pak Arif bisa menjelaskan baik. lebih lanjut nih Mbak. Mungkin sedikit dari saya ya. Sebenarnya kalau saya cerita ini panjang ya, tapi singkatnya itu awalnya saya berminat di lokasi ini karena saya lihat punya potensi yang lokasinya itu strategis ya, dekat dengan keadaan di sini penduduknya padat, terus dekat kampus Unsia, jadi jalan akses jalan pintas ya, jalan cepat gitu. Juga di sini banyak mahasiswa ya, basis mahasiswa gitu. Itu potensi mungkin selain itu mungkin untuk parkiran kendaraan juga luas. Itu potensi-potensi yang membuat saya itu mungkin
berminat untuk ambil lokasi ini gitu. Oke. Tentunya keamanan juga Keamanan Ya. juga kerja. perhatian ya Pak ya. Ya, Berarti itu semua tadi adalah yang membuat Pak Arif tertarik untuk menyewa ini. benar. Nah, tapi kan pasti ada motivasi sebelumnya nih Pak, latar belakangnya kenapa sih berani banget untuk jadi penyewa pertama di sini? ya karena awalnya saya kan kuliah pendidikan di luar ya, di Bandung Oke. gitu. Oh, Jadi Bandung. setiap kali saya pulang, saya pasti diajak ketemu sama teman. Mm-mm. Ngopi. Nah, di situ saya lihat bahwa tidak ada memberi suasana baru ya, karena semua kuliner saya lihat itu basisnya harus ruko, tertutup. Gitu. Mungkin dengan lahan yang terbuka seperti ini ya, Iya Pak. dari sisi kita makan minum itu lebih kondusif gitu. Lebih santai. Lebih santai. Iya, suasananya lebih santai. Polusi udaranya juga lebih Iya. bersih, Oke. gitu. Lebih terbuka ya, gitu. Lebih sehat lah gitu. Nah, Berarti itu keren banget ya Pak Arif tuh ya, Benar, visioner banget Visioner orangnya. banget, Karena iya. dari pengalamannya beliau, dia bisa belajar dan juga beliau ini tuh bisa banget berpikir ke depan apa sih nanti yang bakal aku lakuin ke depannya, bikin kuliner. Terus jadilah Bungong Cafe ini Ya, ya Pak. bener Keren banget. banget. Padahal awalnya cuma nongkrong doang ya. Cuma Iya. nongkrong, terus kayak kok bisa ya tercetus ide seperti itu. Bener. Sangat kreatif, keren banget Pak Arif. Nah, tadi kan saya sama Davi kan udah muter-muter nih, Pak Ihsan dan Pak Arif udah Iya. muter-muter di kawasan Feeling Iya. Center ini. Nah, ini tuh kayak luas banget Luas ya, banget, luas bener. banget. Terus kayak yang semuanya itu tuh udah pada terisi. Jadi ada tadi ada cuci mobil, mobil. terus ada di situ juga ada kafe juga Cafe ya kalau juga. nggak salah ya. Terus ada Bungong Cafe ini. Nah, ini tuh masih ada nggak sih Pak lahan yang kosong? Masih Mbak, masih. Jadi luas lahan ini seluruhnya 1 hektar kurang sedikit. Ya. Wah, siap. Tepatnya itu 9.897 meter persegi. Wah. Masih ada tersisa lahan itu 3.222 meter persegi lagi. Nah, itu sudah ada peminatnya dan saat ini masih dalam tahap negosiasi harga. Nah, itu rencananya mau dibuat tempat mini soccer. Kalau ini bisa terlaksana, tentunya kawasan ini menjadi tambah ramai lagi nih. Iya dong. Iya. Apalagi mini soccer kan lagi viral-viral nih ya. Iya. Berarti masih ada lahan kosong yang masih bisa disewa ya Pak? Masih banget, ya masih Berarti bisa. saya bisa lah Pak ini buka kulineran di sini. Bisa banget Mbak, bisa. Siapa tahu Iya. saya bisa kerjasama Kerjasama Pak, dengan Pak Arif atau nanti Oke. bisa buat kerjasama dengan rencana apa mini soccer tadi Iya, ya kan betul banget. orang lapar baru olahraga, terus terbakar kalorinya makan. makan Ini di tempat ya, saya bisnis kuliner ya, Pak, tentunya ya. iya. Menarik banget sih Pak. Terus untuk pengelolaan aset ini gimana nih Davi? Apa dia tuh ada punya manajemen dari Bulog atau gimana coba? Iya, itu gimana Pak? Kan tadi Bapak bilang sendiri lagi ada proses negosiasi nih dengan yang mau bangun mini soccer Iya nih. bener. Jadi kira-kira untuk aset manajemennya ini dikelola oleh pihak Bulog atau ada pihak lain yang ngebantuin? Iya, untuk sementara ini kita masih mengelola sendiri aset ini, ya di bawah unit bisnis pengembangan aset, optimalisasi aset, tuh, ya atau UB Opaset. Oh. Jadi UB Opaset yang melakukan negosiasi dengan calon investor, tuh gitu Mas. Ya. Berarti dikelola sama Bulognya sendiri ya Pak? Dikelola, iya, benar. Melalui unit bisnis Benar optimalisasi banget, aset iya. itu tadi. Jadi sebagai informasi bagi masyarakat Aceh khususnya ya, bahwa Perum Bulog itu tidak saja bekerja untuk melayani pabrik saja ya, public iya, center iya. saja bukan, Betul. tapi ada komersilnya. Nah ini komersil ini kawasan ini dikelola oleh unit bisnis kita, Opaset. Gitu. Iya. Berarti tidak Bulog ini tuh tidak hanya penugasan pemerintah aja. Bener banget. Ada sisi komersilnya. Komersilnya, Salah satunya iya. adalah penyewaan aset. Iya ini. benar, Gitu. benar, iya. Berarti sebenarnya kawasan ini tuh cuma disewain aja ya Pak? Nggak bisa diperjualbelikan gitu ya? Benar banget Mas. Jadi lahan di sini adalah tanah milik Bulog, ya. Tanah milik Bulog itu adalah tanah negara juga kan gitu. Iya, benar. Ya. Jadi tidak mudah untuk mengalih-namakan aset negara kepada orang lain. Sehingga pada saat ini aset-aset Bulog itu hanya dapat disewakan saja. Ya. Oke Pak. Benar-benar. Nah, tadi kan Bapak bilang ada rencana pembangunan mini soccer nih. Kira-kira ke depannya ada rencana atau pengembangan yang lain lagi nggak nih Pak? Tentunya ya, kita terus mengundang investor-investor, tidak tertutup kemungkinan nanti kita mengusulkan itu adanya investor untuk pembangunan
pedal yang lagi viral sekarang ini nih. Ini membuat kawasan ini menjadi tambah hidup tentunya kan gitu. Iya. Dengan adanya pembangunan sarana olahraga mini pedal ini diharapkan lengkap di sini sudah ada mini pedalnya, kemudian ada mini soccer, ada lapangan badminton, ya, ada bahkan untuk kaum muda yang ingin merenovasi rumahnya juga bisa di sini karena di sini ada workshop interior. Jadi sekali duduk selesai semua urusan. Urusannya semua di satu tempat aja ya, Pak. Selesai ya. Wah. Mau santai, yang bapak-bapak dan ibu-ibunya, anak-anaknya bisa olahraga, kemudian ibu-ibunya bisa semua di sini lengkap semua. Iya. Benar-benar kawasan Keren banget strategis sih ini. Di satu kawasan terus ada cabang-cabang lain. Kalau misal mau olahraga, langsung aja ke mini soccer. Olahraga yang viral, langsung aja ke pedal. Culture-culturean. Culture-culturean anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang ya. Nah, terus Pak kalau misalnya pedal itu kan berarti belum terrealisasi ya Pak? Belum. Kita lagi mencari investornya. Nah, itu. Iya. Bagi yang nonton nih siapa tahu nih ada investor yang mau jadi yang mau bikin bisnis pedal ya Pak. Iya. Apalagi di Aceh ini kayaknya belum ada ya Pak. Sudah ada berapa? Sudah ada beberapa. Iya. Cuma pasti ngantri tuh Pak Wis. Bener banget, kita masih ngantri ya. ngantri, benar, Pak. Kalau nanti ada tambah di sini satu mungkin tambah rame. Apalagi nih kawasannya tempat lalu lintas mahasiswa. benar. Target kita tuh adalah mahasiswa olahraga main pedal. Waduh, main mini soccer gitu ya. Semua harus olahraga ya, Pak. Iya, biar sehat. Kalau di Aceh juga lagi tren tempat gym, Pak. Gym Kan bisa juga. Bisa juga. Bisa juga ya Iya. Pak. bisa. Jadi Masih habis ada. habis Masih nge-gym kan bisa ngopi, bisa sambil cuci mobil. Sambil nongki-nongki ya Pak. Nongki-nongki Nongkrong-nongkrong. tentunya, Terus iya. nge-gym, nongkrong sama Ya. teman-teman. Iya, yang mahasiswa bisa PDKT di sini. Waduh. Oh, tidak finish. Benar. Boleh nih nanti dicoba nih. Iya. Ini itu kan tadi tinggal center ya Pak ya. Nah, ada nggak sih di Aceh ini lahan kosong atau gedung atau rumah perusahaan yang bisa disewakan oleh perumbulok? Ada Mbak, kita masih punya beberapa lokasi lahan yang cukup luas. Oke. Yang pertama itu ada di daerah Ladong, di sebelah Benteng Indrapatra. Oke. Itu luasnya 4 hektar, ya. Itu di pinggir pantai Mbak. Ya, bagi investor yang mungkin mau buat tempat wisata, Resort bisa di ya situ. Pak ya. Iya, bisa banget di situ. Benar. Kemudian yang kedua di daerah Langsa itu ada seluas 1,8 hektar. Oke. Nah, kemudian ada di tanah luas di Lok Sumawe itu seluas 6.500 meter persegi. Nah, awal musim panen kemarin sudah kita usulkan ke kantor pusat untuk pembangunan modern rice mill. Oke. Tapi sampai saat ini belum ada tanggapan dari kantor pusat dan saya sudah punya lahan baru untuk pembangunan itu kalau nanti disetujui. Nah, itu Pak. Sehingga lahan ini bisa kita sewakan. Dan terakhir Mbak di Sabang ya. Oh, di sana. Di kawasan wisata itu Mbak, ya. Di sana ada lahan kita lebih kurang 1 hektar. Wow. Tepatnya di dekat TNI AU. Angkatan udara ya Pak ya. Strategis banget ya Davi kayaknya. Apalagi tadi yang ada di pinggir pantai tuh. Bener banget bisa jadi resort nih. Ayo investor merapat langsung hubungin Pak Ihsan. Benar. Ternyata banyak banget ya Davi ya. Banyak. Banyak banget lahan kosong, banyak banget aset-aset perumbulok yang bisa disewakan oleh perumbulok. Nah untuk para investor dari Aceh kalau misalnya tertarik boleh banget ya Pak Ihsan langsung hubungin Pak Ihsan aja yang terdekat. Oke. Benar. Nah, ini kita mau nanyain Pak Arif nih. Oke. Kira-kira nih Pak Arif sendiri nih kok bisa tahu sih kawasan ini bakalan potensial ini untuk buat Bungong Cafe dan juga Doorsmith dan yang lainnya nih Pak. Karena sebelum saya berminat atau ngambil lokasi ini ya, sebelumnya saya memang dulu pernah kuliah di Unsia sebentar. Jadi seperti Bapak bilang, Pak Ihsan bilang, ini jalan pintas ya. Saya sering jalan lewat sini, karena aksesnya lebih cepat gitu. Malah kalau sekarang tuh logikanya bukan cuma Banda Aceh atau Aceh besar yang lewat jalan ini, mungkin hampir seluruh Aceh. Dan sekarang kan Unsia juga mahasiswanya dari semua provinsi ya. Iya benar. Logika yang lain lebih luas tuh hampir seluruh Indonesia juga bisa lewat dari jalan ini gitu. Bener banget sih Pak. Itu salah satu
potensi yang paling bagus ya. Saya berminat di sini. Terus yang lain mungkin dari sisi padat penduduk, basis mahasiswa, dekat kampus ya. Itu benar. salah satu potensi yang mungkin membuat saya tuh berminat untuk ambil di area Jadi lebih lokasi. tinggi daya tariknya ya Pak. Benar. Betul. Nah, kira-kira kalau untuk strategi sendiri apa nih Pak yang Bapak terapkan nih? Karena kalau kita lihat nih agak rame nih yang ngopi di Bungong Cafe sendiri. Iya. Lumayan. Kalau strategi banyak ya kalau mau diurai, dikasih tahu. Tapi mungkin yang poin yang inti aja ya. Iya. Itu mungkin yang poin-poin positifnya itu adalah yang pertama adalah maintenance ya, manajemennya yang bagus. Yang kedua pelayanan mungkin. Yang ketiga kebersihan yang harus dijaga ya. Yang keempat keamanan. Keamanan, Mungkin. Di mana di sini mungkin dari sisi parkir itu luas banget gitu. Itu yang sangat membantu secara usaha itu orang lebih mudah untuk datang ke sini gitu ya. Benar. Mungkin kalau yang lain ya standar ya, rasa dari minuman kopinya, makanannya, terus pelayanannya juga. Itu rahasia dapur ya Pak. Ya, Kenyamanannya juga ya. Sama Yang- konsistensi ya Pak. Iya, konsistensi. mungkin lebih ke pengelolaan ya, Iya. lebih disiplin gitu. Konsistensinya harus tinggi ya. Benar. Nah, Buat kamu yang lagi cari tempat baru atau ingin merintis bisnis baru, jangan lupa ya kepoin aset-aset strategis yang dikelola oleh UB Opaset Perumbulok. Yap, betul. Ceknya di mana nih Tiara? Ya cuman di ekatalogaset.co.id. Oke, mungkin terima kasih banyak nih Pak Isan, Iya, Pak sama-sama. Arif Iya, atas iya. waktunya nih udah diberikan Iya, teman saya untuk bertanya-tanya nih. Terima kasih banyak Pak Isan, Pak Arif, Sama-sama, sangat sama-sama. menginspirasi dan sangat menjawab pertanyaan yang banyak banget tadi. Iya, Maaf iya. banget ya kalau saya banyaknya nanya. Iya, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa diminum dulu. Pasti Pak, pasti. Siap. Silakan. Iya. Oke Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. Ayo, Pak. Oke Besti Bulog, jangan lupa saksikan, like, comment, and subscribe YouTube channel Bulog Bisnis di Beris episode Ngopi Saset, ngobrolin properti bersama Opaset. Sampai ketemu di episode Ngopi Saset berikutnya karena Properti bukan sekedar bangunan, tapi tentang peluang dan perjalanan. bye. Bye-bye.